Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang manajemen keuangan agribisnis. Sebelumnya, ada baiknya saya memperkenalkan diri kelompok. Anggota kelompok 7, yang pertama ada Muhammad Akbar Sampurno, yang kedua ada Putri Angelita Monte, dan yang ketiga ada Romulus Situmorang. Lingkup manajemen keuangan agribisnis. Setiap perusahaan agribisnis selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk pembelian aktiva tetap. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan harus mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah. Untuk itu harus diupayakan bagaimana pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan agribisnis tidak bisa dipisahkan dengan fungsi-fungsi perusahaan yang lain, seperti pemasaran agribisnis, produksi, maupun sumber daya manusia agribisnis. Oleh karena itu, manajemen keuangan harus bekerja sama dengan manajer-manajer fungsi tersebut. Bagi pengelola perusahaan agribisnis, tentu ingin mengetahui apakah perusahaan telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui apakah perusahaan sudah berjalan dengan baik, maka pengelola harus mengetahui kinerja perusahaan yang dikelolanya. Kinerja perusahaan secara sederhana biasa diketahui dari 3 aspek, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Fungsi manajemen keuangan agribisnis. Yang pertama, keputusan investasi agribisnis. Keputusan investasi merupakan masalah bagaimana manajer keuangan agribisnis harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa depan. Bentuk, macam, dan komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan di masa depan. Yang kedua, ada keputusan pendanaan agribisnis. Keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktural modal. Pada keputusan tersebut, manajer dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Yang ketiga ada keputusan dividen agribisnis. Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, dividen merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Analisis keuangan agribisnis. Yang pertama, break even point atau BEP. Break even point merupakan suatu kondisi di mana pada periode tersebut perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Artinya, pada saat itu penghasilan yang diterima sama dengan biaya yang dikeluarkan. Di dalam analisis BEP digunakan asumsi-asumsi dasar, yaitu yang pertama, biaya harus bisa dipisahkan dalam 2 jenis biaya variabel dan biaya tetap. Bila ada biaya semi variabel harus dialokasikan ke dalam 2 jenis biaya tersebut. Yang kedua, harga jual per unit tidak berubah selama periode analisis. Yang ketiga, perubahan agribisnis memproduksi satu macam produk bila menghasilkan lebih dari satu macam produk. Perimbangan penghasilan masing-masing harga tetap. Pendekatan matematik dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu atas dasar unit dan atas dasar rupiah. Seperti pada pengertian BEP bahwa perusahaan agribisnis tidak memperoleh laba atau menderita rugi, total penghasilan sama dengan total biaya, dan laba sama dengan 0. Oleh karena itu, persamaannya adalah penghasilan sama dengan biaya. Diketahui di sini P sama dengan harga jual per unit, V sama dengan biaya variabel per unit, BT sama dengan biaya tetap total selama setahun, Q sama dengan kuantitas penjualan. Leverage. Masalah leverage timbul karena perusahaan menggunakan aset yang menyebabkan harus membayar biaya tetap dan menggunakan hutang yang menyebabkan penggunaan agribisnis menanggung beban tetap. Dengan demikian, leverage adalah penggunaan aktiva atau sumber dana di mana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung biaya tetap atau beban tetap. Leverage dibagi menjadi 2 macam, yaitu leverage operasi dan leverage finansial.
Yang pertama, leverage operasi. Leverage operasi merupakan penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan agribisnis menanggung biaya tetap berupa penyusutan. Penggunaan leverage operasi oleh penggunaan agribisnis diharapkan agar penghasilan yang diperoleh atas penggunaan aktiva tersebut cukup untuk menutup biaya tetap dan variabel. Leverage operasi mengukur perubahan pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi. Seperti rumus tersebut, di mana keterangannya Q di sini sebagai kuantitas, P sebagai harga per unit, V biaya variabel per unit, BT biaya tetap total, S penjualan, dan BV biaya variabel total. Selanjutnya, leverage finansial atau finance leverage. Leverage finansial merupakan penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga. Penggunaan dana yang menyebabkan beban tetap ini diharapkan penghasilan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan beban yang dikeluarkan. Leverage finansial mengukur pengaruh perubahan keuntungan operasi atau EBIT terhadap perubahan pendapatan bagi pemegang saham atau E, yang merupakan pendapatan pemilik adalah besarnya EBIT yang diterima dan struktur modal yang dipunyai. Ukuran tingkat leverage finansial adalah degree of financial leverage atau DFL, dan untuk mengukur besarnya DFL digunakan rumus bagi berikut. DFL sama dengan EBIT per EBIT dikurang Q sama dengan Q kali P kurang P kali BT per Q kali P kurang P kurang BT kurang I, di mana I merupakan bunga dalam rupiah. Yang selanjutnya, rasio keuangan agribisnis. Yang pertama, rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur besar efektivitas perusahaan agribisnis dalam memanfaatkan sumber dananya. Rasio tersebut dinyatakan sebagai perbandingan penjualan dengan berbagai elemen. Rasio aktivitas meliputi perputaran persediaan atau inventory turnover, atau perputaran piutang atau receivable turnover, perputaran aktiva tetap atau fixed assets turnover, dan perputaran aktiva atau aset turnover. Perputaran persediaan atau inventory turnover merupakan komponen utama dari barang yang dijual. Oleh karena itu, semakin tinggi persediaan berputar, semakin efektif perusahaan agribisnis dalam mengelola persediaan yang dihitung dengan rumus perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Perputaran piutang atau receivable turnover merupakan ukuran efektivitas pengelolaan piutang. Semakin cepat perputaran piutang, semakin efektif perusahaan dalam mengelola piutangnya, yang dihitung dengan rumus perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover merupakan perbandingan antara penjualan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan agribisnis, yang dihitung dengan rumus perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Perputaran aktiva atau aset turnover merupakan ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghilangkan penjualan. Semakin besar perputaran aktiva, semakin efektif perusahaan agribisnis mengelola aktivanya, yang dihitung dengan rumus perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan agribisnis membayar kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi, yaitu hutang jangka pendek. Rasio likuiditas meliputi current ratio, quick ratio, asset test ratio, dan cash ratio. Current ratio merupakan rasio perbandingan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan agribisnis dengan hutang jangka pendek. Rumus yang digunakan adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Selanjutnya, quick ratio atau asset test ratio merupakan rasio antara aktiva lancar sesudah dikurangi dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya alat likuid yang paling cepat digunakan untuk melunasi hutang lancar. Rumus yang digunakan adalah quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Selanjutnya, cash ratio adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas adalah EV atau surat berharga. Rumus yang digunakan adalah kas ratio sama dengan kas tambah EV dibagi hutang lancar. Selanjutnya, rasio keuntungan. Keuntungan merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil manajemen.
Rasio keuntungan bertujuan mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan agribisnis. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan agribisnis. Rasio keuntungan dapat diukur dengan profit margin, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, return on investment atau ROI, dan earning per share atau EPS. Profit margin merupakan kemampuan perusahaan agribisnis untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Profit margin sama dengan EAT dibagi penjualan dikali 100%. Net profit margin sama dengan EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya, return on asset atau ROA. Disebut juga rentabilitas ekonomis yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan agribisnis dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan agribisnis. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Rumus yang digunakan adalah return on asset sama dengan EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya, return on equity atau ROE. Disebut juga rate of return on net worth, yaitu kemampuan perusahaan agribisnis dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Sehingga ROE ini disebut rentabilitas modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau EAT. Rumus yang digunakan adalah return on equity sama dengan EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya, return on investment atau ROI merupakan kemampuan perusahaan agribisnis untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT. Rumus yang digunakan adalah return on investment sama dengan EAT dibagi investasi dikali 100%. Kesimpulan, setiap perusahaan agribisnis selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk pembelian aktiva tetap. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan harus mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah. Untuk itu harus diupayakan bagaimana mengelola keuangan. Untuk membahas manajemen keuangan agribisnis tidak bisa terlepas dari laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu pembahasan singkat mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan agribisnis merupakan hasil akhir dari proses aplikasi agribisnis yang meliputi dua laporan utama, yakni neraca dan laporan rugi laba. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kinerja perusahaan secara sederhana biasa diketahui dari tiga aspek, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Analisis keuangan agribisnis terdiri dari break-even point, leverage, dan rasio keuangan agribisnis. Di kasusnya kami di sini mengambil analisis keuangan studi kasus di industri pengelolaan coklat BUMDes Mototompiaan di desa Poyuyanan, Kecamatan Pasi Barat, Kabupaten Bolang Mongondo. Analisis laporan keuangan, cara untuk mengetahui kinerja perusahaan pada periode tertentu. Salah satu metode analisis yang digunakan adalah analisis rasio. Analisis rasio ini mengungkap unsur-unsur dalam laporan keuangan. Angka dari analisis ini dapat menunjukkan aktivitas perusahaan dalam keadaan menguntungkan atau tidak. Untuk mengukur hasil akhir beroperasinya sebuah perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas. Dari nilai rasio ini dapat diketahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk kewajiban finansialnya atau tidak cukup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan industri dengan menggunakan rasio profitabilitas dan tingkat keuntungan dari industri pengelolaan coklat. Desa Poyuyanan, Kecamatan Pasi Barat, terdapat suatu industri pengelolaan coklat yang merupakan usaha yang dikelola oleh desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes
Mototom Piaan. Industri ini didirikan pada tahun 2009 oleh PT PLN yang bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan atau LPTP Manado. Sebagai pusat pelatihan, pengembangan, dan produksi coklat, industri pengelolaan ini untuk memberdayakan dan meningkatkan tarif hidup masyarakat setempat. Terlebih komoditas coklat di daerah ini merupakan salah satu komoditas unggulan Sulawesi Utara. Ini kami menganalisis masalahnya, yaitu bagaimana kondisi keuangan industri pengelolaan coklat BUMDes Mototom Piaan. Hasil dan pembahasan: terdapat volume produksi, harga, dan hasil penjualan. Di sini kami menampilkan sebuah tabel di mana neraca pada industri pengelolaan coklat dilaporkan pada akhir tahun. Di tabel tersebut, kas meningkat sebesar 5 juta rupiah, yaitu peningkatan pada tahun 2013 sebesar 10 juta menjadi 15 juta pada tahun 2014. Lalu pada laporan laba rugi berisi jumlah pendapatan yang diperoleh dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Dalam laporan laba rugi dari industri pengelolaan coklat merupakan laporan yang terdiri dari penghasilan dan biaya perusahaan dalam satu periode. Di tabel tersebut, penjualan meningkat sebesar 2.640.000. Hal ini disebabkan penjualan pada tahun 2013 hanya tergantung pada permintaan. Laba kotor di tahun 2013 yaitu sebesar 11.496.000 dan meningkat sebesar 175.000, sehingga laba kotor di tahun 2014 sebesar 11.671.000. Juga ada rasio profitabilitasnya di tabel ini, bahwa hasil pengukuran rasio profitabilitas untuk hasil pengukuran gross profit margin menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dan 2014 hasilnya menunjukkan di atas rata-rata industri. Artinya perusahaan ini dalam keadaan baik. Tapi untuk hasil pengukuran net profit margin, ROI dan ROE menunjukkan bahwa tahun 2013 dan tahun 2014 hasilnya menunjukkan di bawah rata-rata industri. Artinya industri ini tidak efektif dalam mendapatkan keuntungan karena proses produksinya hanya tergantung pada permintaan atau produksinya tidak secara kontinu, serta kondisi keuangannya dalam keadaan tidak baik. Demikianlah hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih.